Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Al-qail fi kitabihi innal hasanati yudhibuna syayyi'at. Salatuhu wa salamuhu man ja'a bil huda wa bayyinat wa ala alihi wa ashabihi wal kalimat. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita semua di sini dapat berkumpul kembali untuk mengikuti kajian rutin Rohis Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari tahun 2021. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk membuka kajian kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Al-Ustadz Dr. Muqaddam Khalil MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Labib. Jazakallah khairan telah menyempatkan diri untuk menghadiri atau mengisi kajian pada siang hari ini. Kami ucapkan pula selamat datang kepada peserta kajian yang insya Allah tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, minggu terakhir ya, di setiap bulan kita akan membahas tentang Islam berkeliling dunia. Kita mengetahui bagaimana Islam di negara lain atau di bumi Allah ini. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas Islam di benua Eropa, khususnya yaitu Islam di negara Swiss. Kalau kita mendengar Swiss ini mungkin seperti ini ya, emas berapa ton atau transfer pricing kalau misalkan di pengadilan pajak. Namun kita akan membahas sesuatu yang berbeda pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang kata, mungkin satu lagi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat bisa langsung disampaikan saja, atau bila ingin bertanya secara langsung nanti setelah materi disampaikan. Langsung saja kepada Al-Ustadz Dr. Muqaddam Khalil MA, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar kajian dunia Islam dimanapun berada pada siang hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah 1 bulan kita bertemu lagi. Terima kasih kepada Pak Faisal, terima kasih kepada Pak Ari dan semua jajaran pegawai BPKP yang siang hari ini mendengarkan informasi dunia Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai kajian kita informasi ini, sebagaimana biasa saya mulai kutip dengan beberapa ayat Al-Quran supaya kajian kita ini berkah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 25 dan juga surat An-Nahl. Kami baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, ke surga maksudnya ya, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ayat yang lain lagi, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja.
Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ayat ini saya jadikan prolog, saya jadikan dalil. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia dari barat dan dari timur, utara dan selatan, seluruh dunia ini, dan Allah lah yang berhak memberikan petunjuk. Walaupun seakan-akan mustahil, namun kalau Allah berkehendak itu mudah. Oleh karena itu kita akan lihat bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala menembus di negara Swiss. Menembus di negara Swiss yang mayoritas adalah penduduknya beragama Kristen. Jadi kalau kita lihat profil sepintas ya, negara Swiss ini kecil sebetulnya, cuma 421.000 sekian kilometer persegi. Penduduknya pun lebih besar Jakarta, sekitar 83 juta jiwa saja. Agamanya Katolik 37%, Protestan 20%, Islam 5%, dan ateis yang banyak ini ada 24%, lebih banyak daripada Islam. Artinya petunjuknya Allah Subhanahu wa taala belum merata, masih minoritas. Di sana ada 3 bahasa, Jerman, Prancis, dan Itali. Dan bahasa lokal namanya bahasa Romans. Berbatasan dengan Prancis, Itali, Austria. Dikenal negara yang netral ya, karena sejak tahun 1815 ini Swiss tidak pernah terlibat dalam peperangan. Sampai Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, Kedua tidak pernah terlibat. Dan juga terkenal penghasil jam kalau nggak Swiss itu ya. Juga di sana ada perbankan internasional yang sangat terkenal, sehingga banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang menyimpan duitnya di sana. Itu sepintas negara Swiss. Bagaimana sentuhan dunia Barat secara umum dengan dunia Islam ya, wabil khusus Swiss. Kalau kita perhatikan di Eropa Barat itu sentuhan dengan dunia Islam ini ada 3 tahap kalau kita lihat. Tahap pertama yaitu ketika umat Islam berkuasa di Spanyol, di mana berkuasa sekitar 8 abad, dari 711 Masehi sampai 1492 Masehi. Disitulah Spanyol Islam menjadi mercusuar peradaban Islam, sehingga orang-orang Eropa dari Inggris, Skandinavia, Prancis, ya, dari Eropa Tengah, mereka belajar dari Andalusia. Hubungan yang kedua, hubungan yang bersentuhan langsung sebetulnya, dan orang Eropa sendiri yang mempunyai hubungan, yaitu dengan peristiwa Perang Salib ya, yang terjadi selama 8 kali dalam kurun waktu kurang lebih 200 tahun, dan sempat mendirikan kerajaan Kristen di Timur Tengah. Beberapa kerajaan ada di Palestina, ada di Antioquia, dan di beberapa tempat yang lain selama 90 tahun, cukup lama mereka. Namun akhirnya mereka semuanya berhasil dikembalikan oleh umat Islam lagi ke Eropa lagi. Artinya kalah mereka ya. Nah, ini juga sentuhan, banyak sekali peradaban Islam masuk ke Eropa waktu itu. Dan sebetulnya mereka lebih diuntungkan dengan Perang Salib daripada umat Islam. Nah, hubungan ketiga ini yaitu ketika Turki Utsmani menjadi penguasa adidaya dunia ya, selama 5 abad. Selama 5 abad, dan 5 abad Turki Utsmani ini menguasai Eropa Timur, semenanjung Balkan ya. Sehingga nyaris menaklukkan Swiss, ya, bukan Swiss, minta maaf, Austria. Nyaris menaklukkan Austria, yang mana mungkin seluruh Eropa bisa di bawah kekuasaan Turki Utsmani kalau waktu itu menang. Nah, di Eropa Timur itulah Islam berkembang kuat, dan hari ini pun masih ada beberapa negara Eropa yang mayoritasnya Islam, seperti di Bosnia dan di Albania. Kalau masuk Islam sendiri, Islam ke Swiss itu ya di awal-awal pertama itu ketika di Spanyol, di mana waktu itu umat Islam menaklukkan negeri-negeri menuju ke arah utara hingga tahun 939 Masehi sampai mereka di Saint Gallen di Swiss. Nah, disitulah umat Islam mendirikan penempatan, perkampungan, dan umat Islam dimuliakan, dihargai karena didukung kuat oleh Kesultanan Islam atau kekhalifahan Islam yang ada di Spanyol. Jadi tidak bisa berbuat macam-macam dengan umat Islam waktu itu.
Bahkan Raja Tuton yang menguasai Jerman waktu itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Sultan Abdurrahman An-Nasir, pemimpin terkenal dari dunia Islam di Spanyol. Membicarakan tentang keberadaan Islam di sana, di wilayah Galen dan Swiss. Namun ya ketika umat Islam di Spanyol itu runtuh, umat Islam tidak ada yang menjaga lagi, tidak ada yang mengurusin lagi, mendukung lagi, ya banyak mereka yang berpindah. Nah, apalagi ada pemaksaan agama dan lain sebagainya. Nah, baru di pertengahan abad 14 ke-14 Hijriah atau abad 19-an umat Islam mau datang lagi ke sana, ya, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Nah, inilah sepintas tentang masuk Islamnya di Eropa dan wabil khusus di Swiss. Hari ini Bapak-bapak kalau kita perhatikan Islam di Swiss itu agama yang terbesar kedua. Walaupun minoritas ya, minoritas tapi dia kok kedua. Artinya di sana itu kan ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Artinya kalau kita kumpulkan jadi satu, agama Kristen lah begitu ya. Agama Kristen. Namun kalau dihitung Protestan sendiri, Katolik sendiri nomor satu, kemudian Protestan, kemudian baru Islam. Karena Protestan dan Katolik ini ya juga sangat sama sekali tidak pernah bersatu. Karena sudah beda dalam beberapa keyakinannya. Intinya umat Islam di sana itu minoritas yang kedua, yang terbesar. Dan jumlahnya sekitar 310.000 jiwa dari sekitar 8 juta. Nah, inilah jadi secara kultural masyarakat Swiss mayoritas beragama Katolik, disusul Kristen yang menjadi agama nomor kedua di Swiss. Jumlah umat Islam, perkembangannya bagaimana kalau kita lihat. Jadi umat Islam di sana tercatat ada sekitar 340-an ribu, itu sensus tahun 2019. Dan perkembangan jumlah umat Muslim di Swiss dari setiap tahun terus mengalami peningkatan. Ya. Kalau tahun 1980, umat Islam masih sekitar 1% dari total populasi Swiss. Sedikit kan? Jadi kira-kira setelah 40 tahun, melonjak banyak. Nah, sekarang 5,1, bahkan saya kemarin ketemu ada umat Islam sekitar 6% malah. Ya, ada beberapa koran. Nah, saya jumpa di internet. Tapi yang banyak menyebut 5,1 sekian itu persen. Artinya selama 40 tahun itu mengalami peningkatan 400%, sangat luar biasa. Tahun 2013 meningkat dari angka 5 sampai ke 6. Nah, ini maksudnya 6,1% di tahun 2016. Bahkan kemungkinan nanti di tahun 2050 ini akan meningkat menjadi 8,2%. Ini adalah peningkatan yang luar biasa. Siapa sebetulnya yang berperan mengembangkan Islam Swiss ini? Apakah datang dai-dai dari Arab, dari Timur Tengah, atau mungkin dari Indonesia? Ternyata yang berperan mengembangkan Islam di sini adalah kaum imigran, ya. Kaum imigran yang datang dari Turki, dari Arab, dari Afrika, di mana kaum imigran ini background-nya adalah orang Islam, ya. Jadi orang-orang Islam tiba sebagai pekerja tahun 60-an, ya. Mereka dari Turki, kalau Turki jelas lah mereka ini mayoritas Islam. Juga bekas wilayah Yugoslavia dan Albania. Nah, Albania ini banyaknya umat Islam, ya. Walaupun Islam di sana itu hanya sekedar nama, ya. Syariatnya artinya sholat dan lain sebagainya itu ada yang melakukan dan yang tidak. Tapi mereka Islam. Jadi semenanjung Balkan. Tahun 70 setelah 10 tahun, ya, imigran Muslim ini kemudian membawa serta keluarga mereka, ya. Jadi ketika umat Islam ada di sana, tinggal di satu RT RW atau barangkali kita ya, dia sudah pendatang, apalagi Islam kan mau tidak mau melakukan akhlak yang sangat baik. Biasanya pendatang itu kalau datang dia mesti orangnya rajin, sabar, harus asalkan baik. Kalau enggak kan dimusuhin nanti. Nah, dari persentuhan itulah ada juga 1-2 orang-orang Swiss yang mulai masuk Islam. Gelombang berikutnya datang dari para pencari suaka. Beberapa di antaranya mendapatkan kewarganegaraan. Ini adalah perjuangan kaum imigran ke negeri Swiss. Jadi tahun 2000 lebih dari 88% Muslim di Swiss bukan warga asli.
Artinya warga asli yang masuk Islam masih sedikit, hanya sekitar 12% saja. Orang asing semuanya, hanya 11,7% sekian, atau sekitar 36 sampai 40 ribu yang memiliki kewarganegaraan Swiss. Sedang lainnya adalah naturalisasi. Nah, ini umat Islam yang di sana. Kita lihat daerah-daerah dengan konsentrasi Muslim yang melebihi 5%. Tadi kan 5,1 bahkan yang menekan 6%. Nah, ini yang lebih daripada 5%. Ada namanya daerah Basel State. Ini saya minta maaf nih, saya belum pernah pergi ke Swiss, jadi ini semuanya berdasarkan berita bahasa Inggris, bahasa Arab, Jazirah dan lain sebagainya ya, yang saya terjemahkan. Ada Glarus 6% ada Saint Gallen, ada Turgu, ada Schaffhausen, ada Aargau, Solothurn, ada Zurich. Nah, kita sering dengar ini Zurich ya. Waktu Zurich kalau kita pergi pesawat ke mana-mana bandara ada Zurich. Ini di Swiss. Nah, mereka ini lebih dari 5%. Artinya kalau di kota ada satu komunitas yang 5%, ya sudah kelihatan. Kalau di sana mungkin ada musola, di sana mungkin ada yang sholat. Dan kali 5%, kadang-kadang 2% aja sudah kelihatan. Di Jenewa sendiri ada sekitar 4,35% umat Islam di sana. Nah, ini pendatang yang banyak dari mana? Sekitar 88,3% Muslim Switzerland merupakan para pendatang, yaitu mereka yang banyak datang dari Yugoslavia, jadi hampir 56% sendiri. Sebagian besar adalah orang-orang Bosnia, Albania, dan Kosovo. Nah, 3 wilayah ini mayoritasnya Islam. Bosnia saya sudah pernah sampai, kalau Bosnia alhamdulillah. Nah, mayoritasnya Islam. Albania mayoritas Islam, Kosovo juga begitu. Mereka pergi ke sana, bekerja di sana, dan kemudian dari orang Turki ada 20% Turki. 6% dari Afrika, sebagian besar dari negara di Afrika Utara yang wilayahnya berseberangan langsung dengan Eropa. Ya. Inilah kalkulasi 83% Muslim Switzerland itu sebagai pendatang. Ada mu'alaf yang terkenal dari Swiss itu, namanya Fridtjof Sund, salah satu tokoh filsafat Barat yang memeluk Islam. Jadi dulunya ya sudah tentu beliau ini beragama Kristen, namun beliau ini banyak mempelajari agama. Ya. Terakhir pelajari agama dan dia pergi ke Aljazair, tertarik dengan agama Islam dan kemudian dia masuk Islam. Orangnya sopan, baik, pinter, cerdas, ahli filsafat, ya. Ahli filsafat. Kalau orang belajar filsafat dia akan kenal nih namanya Fridtjof Sund ini. Dia masuk Islam. Ya, bahkan namanya pun diganti dari itu kepada Isa Nuruddin Ahmad As-Sadili Ad-Darqwi Al-Alawi Al-Maryami. Ini namanya panjang ya. Dengan dakwahnya yang santun, maka beberapa warga Swiss pun masuk Islam. Bagaimana kita lihat negara menghadapi umat Islam? Bagaimana sikapnya? Di sana cukup bagus ya di Swiss ini. Islam di Swiss tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Di beberapa negara Eropa yang lain kadang-kadang pemerintah itu melakukan diskriminatif. Seperti kita lihat di Prancis ya, beberapa bulan yang lalu di Prancis, di Jerman kadang-kadang juga terjadi, di beberapa belahan negara lain terjadi. Namun khusus di Swiss ini tidak terjadi. Dan memang negara yang mapan, yang bagus peradabannya menjadi tujuan negara-negara lain untuk di situ, dia pasti akan menerapkan sistem yang baik. Sebab apabila negara itu ada kacau, ada diskriminatif, maka negara-negara lain akan lari di situ. Mau tidak mau harus memperlakukan dengan baik. Ya. Di negeri Swiss kaum muslimin tidak mengalami sebagaimana hal yang sedang terjadi di Eropa, yaitu adanya isu perlakuan diskriminatif baik dari pemerintah maupun penduduk setempat. Hal ini disebabkan pertama, kaum muslim di Swiss berasal dari kaum yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda tadi. Ada Afrika,
ada Arab, ada dari Eropa Timur, dan juga daerah Turki. Ya, masing-masing kalau berbeda-beda daerah itu, mereka juga mempunyai komunitas tiap-tiap daerah tersebut atau negara tersebut. Sudah mungkin kalau minoritas itu mau melakukan sesuatu yang melanggar istilahnya jauh lah begitu. Politik yang tidak menganggap warga Muslim mereka sebagai ancaman. Nah, ini yang bagus. Sebagai teman, sebagai satu bangsa, manusia yang sama martabatnya di sisi Allah. Juga Muslim di Swiss sering disebut Muslim Mozaik sebab mereka berasal dari negara yang berbeda. Yang keempat saya lihat, kenapa tidak mengalami perlakuan diskriminatif, pemerintah menjaga negara dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi konflik. Ya, misalnya sajalah, di sana misalnya ya, Swiss itu melarang jilbab, ya, melarang jilbab. Maka akan terjadi resistensi umat Islam di sana. Bisa terjadi demo, bisa terjadi yang tidak benar, begitu kan? Ini akan menyebabkan istilahnya investor malas datang ke sana, ya, investor atau orang-orang Arab kan banyak di sana yang mungkin menyimpan duitnya di sana, udah nggak usah disimpan di Swiss. Swiss negaranya lagi kacau, berantem begitu. Jadi negeri yang sedang konflik itu mesti orang asing tidak akan datang, ya. Negaranya pun memberi warning. Seperti sekarang barangkali terjadi di Rohingya, di Myanmar, yang demo sejak beberapa minggu yang lalu karena dia menolak kudeta. Nah, ini tiap-tiap negara mesti memberi warning, jangan datang ke Myanmar, negaranya lagi kacau, lagi demo. Nanti takut-takut Anda terbunuh di sana, Anda susah di sana. Nah, begitu juga ketika Swiss misalkan ada terjadi kerusuhan ini antar etnis, otomatis dia akan putus dari hubungan luar negeri. Ini di antara analisa kenapa di Swiss Islam itu baik. Masjid-masjid di Swiss, ya, dengan bertambahnya umat Islam, maka secara otomatis akan bertambah juga sarana-sarana ibadah seperti masjid dan musola. Ya. Masjid cukup banyak di Swiss, di Jenewa dan di Zurich. Ada sekitar 120 masjid di seluruh negara. Dan tambahan sekitar 100 masjid tidak resmi. Tidak resmi itu begini maksudnya, setelah saya dapati informasi. Jadi ketika umat Islam bertambah di satu wilayah, katakanlah di RT atau di RW di kota ini, bertambah kan perlu tempat ibadah. Nah, sementara untuk mendapatkan izin yang resmi, legal, formal itu ya sedikit susah. Tapi asal jelas bahwa ini masjid atau musola tempat ibadah bukan digunakan untuk hal-hal yang di luar ibadah itu diizinkan, ya. Walaupun istilahnya belum keluar surat resmi, tapi jelas itu hanya untuk pakai sholat, hanya untuk baca Al-Quran dan pelajaran-pelajaran itu diizinkan. Maka disebut ada sekitar 100 masjid sebetulnya musola, ya, lebih kepada musola yang ada. Jadi di sana ada sekitar 220 tempat ibadah. Ini sudah alhamdulillah sudah lumayan, ya. Dari yang dipakai sekitar 350.000 umat Islam. Oleh karena itu kan kebanyakan masjid-masjid di sana itu didirikan latar belakangnya adalah bangsa yang ada di situ. Maksudnya orang Turki berkumpul banyak di situ buat masjid Turki. Albania buat, Bosnia buat, Arab buat gitu. Karena akan sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan. Kan nggak mungkin mereka datang juga langsung tahu bahasa Jerman, tahu bahasa Prancis, tahu bahasa Turki misalkan. Ya mereka komunitas seperti itu. Maka orang-orang Turki mendirikan masjid di Wangen Bey Olten, dibangun dan dikelola warga Muslim Turki. Ya. Setidaknya ada 2 masjid di Swiss yang dibangun sebelum era tahun 80-an. Dan sebelum derasnya imigran Muslim dari semenanjung Balkan dan Turki di dekade setelah itu. Nah, ini ada bangunan yang luar biasa, masjid yang disumbang oleh Raja Faisal tahun 1973. Nah, ini baru masjid yang besar, bisa menampung sekitar 1.500. Ya. Lokasinya dekat kantor PBB. Dan di situ juga didirikan Faisal Center, artinya bukan masjid aja. Ada sarana lain,
untuk mengajarkan agama Islam, namanya Faisal Center. Perkembangan masjid di sana cukup bagus, luar biasa, alhamdulillah, dan lebih mudah mendapatkan izin daripada di negara-negara Eropa yang lain. Ya. Masjid dan organisasi Islam di Swiss. Ya. Kota Basel menjadi kota dengan jumlah umat Islam terbanyak di Swiss. Ya. Kaum muslimin di Swiss sebagian besar adalah imigran. Ada Arab, Kosovo, Turki, dan Afrika. Jadi sebagian lainnya yaitu para diplomat, pekerja profesional, pegawai di PBB, dan pelajar yang sedang menempuh studi di sana. Umat Islam di Swiss membentuk komunitas sendiri-sendiri sesuai etnis dan kewarganegaraannya, termasuk warga Indonesia yang menetap di sana. Ada warga Indonesia kurang lebih ada 3.000 di Swiss. Baik mereka yang bekerja, baik mereka yang kuliah, ada. Jadi ketika Islam berkembang, umat Islam mendirikan sebuah Islamic Center pertama di kota Jenewa. Aktivitas Islamic Center ini sangat sederhana, hanya untuk tempat sholat berjamaah dan menerbitkan majalah Islam berbahasa Arab dan Perancis. Ini tadi ada berdirinya masjid besar, tadi sudah kita ceritakan, ini adalah bantuan dari kerajaan Saudi, bantuan dari kerajaan Saudi tahun 73. Memang Saudi Arabia waktu itu menjadi menjadi sorotan dunia internasional karena dengan kekayaan petrodolarnya dan keberaniannya mengembargo Amerika dan Eropa dari minyak. Karena Amerika dan Eropa itu membantu Israel dalam perang Israel melawan Arab. Diembargo sehingga terjadilah di sana kelangkaan minyak, banyak pabrik-pabrik yang mati, mobil-mobil nggak bisa berjalan tahun 73 nih. Ini Raja Faisal datang ke sana dan menyumbangkan membangun masjid. Dan masjid ini cukup besar sehingga bisa menampung 1.500 jamaah. Maka King Faisal Center mencakup sebuah masjid yang cukup besar, perpustakaan dan sekolah gratis untuk anak-anak muslim. Ini telah berdiri berbagai organisasi Islam modern yang tersebar di berbagai kota di Swiss. Nah, ini perjuangan beliau luar biasa. Saya kadang-kadang itu ada ketemu dengan orang-orang Arab. Jadi termasuk raja atau sultan yang paling baik di Saudi Arabia itu belum ada yang melebihi dari Raja Faisal katanya. Dia ini paling baik, care kepada umat Islam, care kepada dunia Islam, ini beliau King Faisal. Nah, maka banyak, termasuk kalau di Roma yang bangun bantu masjid di Roma itu adalah bantuan dari Saudi Arabia zaman Raja Faisal. Di antara kebaikan beliau itu dia sudah sepuh, Palestina, Masjidil Aqsa masih dikuasai Zionis. Ya Allah, aku sudah setua ini berjuang bersungguh-sungguh untuk mengembalikan Masjidil Aqsa, belum mampu menghadapi konspirasi internasional yang luar biasa. Kalau begitu daripada saya tidak bisa mampu ini, engkau matikan saja pun aku rela katanya. Jadi itu salah satu perjuangan Raja Faisal. Baik. Berbagai organisasi Islam dibentuk antara tahun 90 hingga tahun 2000. Nah, 10 tahun terakhir abad kemarin ya. Banyak sekali nih. Tahun 94 ada organisasi Muslim, ada 97 Basel Muslim Commission Komisi Umat Islam. Tahun 97, tahun 2000 organisasi Swiss atau KIOS. Juga tahun 2009 ada Islamic Center Council of Switzerland. Artinya dengan banyaknya atau dengan bertambahnya organisasi Muslim ini, secara otomatis melihat perkembangan Islam bisa di sana. Perkembangan Islam bisa di sana. Di Swiss itu peraturan-peraturan atau adat Islam itu diperbolehkan. Salah satunya adalah jilbab. Ya. Jadi di Swiss ini dulu ada satu sekolah. Ya. Kemudian ada pelajarnya umat Islam sekolah di situ, pakai jilbab dilarang. Dilarang, nggak boleh masuk sekolah, nggak masuk sekolah.
Kemudian orang tuanya ini lapor dan protes, sehingga terjadi perdebatan antara orang tua Muslim ini yang anaknya dilarang dengan pihak sekolah. Dia katakan negara kita ini, Swiss ini, tidak ada peraturannya yang melarang orang ini sekolah pakai jilbab, dilarang, nggak ada. Semuanya dibolehkan, dibolehkan. Akhirnya pengadilan Swiss telah membatalkan larangan yang diberlakukan sebelumnya oleh sekolah di salah satu sekolah di Swiss tentang larangan mengenakan jilbab di sekolah. Jadi hari ini kalau mau sekolah di sana umat Islam itu jilbab diperbolehkan. Nah, ini juga satu berita yang baik. Seperti di Amerika. Di Amerika itu jilbab juga boleh, bukannya dilarang. Dilarang. Maka kalau kita belajar dulu, Turki itu ada Presiden Erdogan itu punya anak 2 perempuan, itu disekolahkan ke Amerika. Sebelum waktu dia masih jadi gubernur Istanbul ya, dan jadi Perdana Menteri. Kenapa di sekolah di Amerika? Dia tanya, karena di sana boleh pakai jilbab. Di Turki sendiri nggak boleh pakai jilbab karena sekuler. Ya. 10 tahun itu. Ya. Nah, itu. Jadi aneh juga kadang-kadang. Di negara yang bukan mayoritas Islam, yang mayoritasnya Kristen, malah ajaran Islam jilbab ini diperbolehkan. Tapi ada di negara yang mayoritasnya umat Islam, pakai jilbab ini malah disusah, bahkan istilahnya mau dilarang. Nah, itu kan aneh. Nah. Bank swasta Swiss tawarkan sistem ekonomi syariah. Ya sudah, ini menjadi berita yang umum bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi semua sisinya kalau kita perjalanan ini luar biasa. Dan ini ternyata juga tidak diakui umat Islam, tapi non-Muslim sendiri pun mengakui, yaitu sistem ekonomi syariah. Jadi Swiss menjadi negara barat paling baru yang bergabung dalam ledakan sistem keuangan Islam, menawarkan serangkaian produk dan layanan perbankan. Demikian Harikan Qatar ini berita tahun 2011 ya, berita tahun 2011. Jadi sekarang ya nggak ada beritanya karena udah jadi kan begitu. Nah, kalau di Indonesia ya hampir semua bank sudah ada bank syariahnya ya, BNI Syariah, BRI Syariah dan lain sebagainya. Karena mungkin lebih nyaman ya bermuamalah dengan syariah. Dia katakan, ketuanya itu mengatakan, kami bangga menjadi bank swasta Swiss pertama yang menawarkan kesempatan keuangan Islam secara menyeluruh pada kawasan Timur Tengah dan pada skala global. Ujar Fidelis M. Guis, Kepala Divisi Perbankan Bank Sarasin saat konferensi pers di Museum Seni Islam di Doha. Jadi dia tahu umat Islam ini sebenarnya umat yang kaya, apalagi di Timur Tengah itu ya. Ada Arab Saudi, Qatar, Emirat, Kuwait, itu negara-negara yang kaya luar biasa. Dan kita sering dengar bahwa di Swiss sendiri itu adalah termasuk penyimpanan uang yang aman. Konon ceritanya begitu ya, saya nggak begitu mendalami. Cuma banyak kepala negara di berbagai negara ini menyimpan duitnya di sana. Karena pihak bank ya dengan regulasi yang baik dari pemerintah juga merahasiakan pemiliknya, kemudian juga uang itu betul-betul aman menurut perhitungannya, tidak bisa diambil sembarang orang kecuali yang terdaftar dan bagaimana lah. Intinya bank di sana memberikan keamanan bagi nasabahnya. Nah, ini terkenal lah di Swiss ya. Puasa di Swiss, nah ini kita masuk situasi kalau bulan Ramadan ya. Jadi puasa di Swiss itu ada 17 jam tanpa ada kumandang azan dan sahur. Nah, ini beritanya kita dapatkan dari Duta Besar Swiss sendiri, dari salah satu blognya yang saya buka di situ. Ramadan 2020 di Swiss bertepatan dengan musim semi, yakni peralihan musim dingin menjelang musim panas.
Hal ini mempengaruhi waktu lamanya puasa umat Islam di Swiss. Di Swiss umat Islam harus menahan haus dan lapar berpuasa 17 jam. Ya. Lama ya, kalau di negeri kita kan paling 12 jam. 12 jam, dari jam setengah 5 lah kalau sekarang ini. Setengah 5 sampai jam 6. Ya. Jadi sekitar 12 jam. Durasi siang hari memang lebih panjang daripada malam hari. Matahari terbit sekitar jam 5 pagi, baru terbenam jam 7. Ya. Jam 9 ya. Jam 9, jam 21. Waktu setempat. Nah ini di Swiss. Nah, ini salah satu ajaran Islam yang berat dilakukan oleh orang-orang Eropa yang letaknya memang Eropa sebagian sana, yaitu daerah Swiss, Turki ke atas lah sana itu. Kenapa? Puasa itu lama sekali. 17 jam, bahkan ada yang sampai 20 jam. Ya. Kalau orang nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk, ya berat sekali ini puasa sampai 20 jam. Nah, ini yang sesuatu yang sering menjadi perbincangan orang-orang Eropa sana itu. Apa ini ajaran orang suruh lapar-lapar sampai 20 jam katanya. Ya memang kalau belum dapat petunjuk ya begitu. Jumlah Muslim Indonesia di Swiss sekitar 3.000. Ya. Tak jarang juga umat Islam yang mengunjungi masjid-masjid yang berada di beberapa titik Swiss untuk beribadah Ramadan. Ya. Di sini ada komunitas Muslim dari beberapa negara seperti Turki. Mereka membuat jadwal waktu sholat, imsak, berbuka. Umat Islam Swiss mengikuti jadwal dari komunitas Muslim setempat. Ini kata Pak Duta Mulyaman ya. Mulyaman mengatakan kendati tak memiliki komunitas Muslim tersendiri di Swiss, jumlah Muslim di Swiss juga cukup banyak. Sekitar 3.000 dan tersebar di beberapa kota di negara tersebut. Jadi banyak juga umat Islam di sana dari negeri kita. Ada 3.000. Dan di luar negeri itu ada momen-momen penting yang mengharukan. Waktunya 35 menit lagi. Wah, gimana ya? Baiklah, nanti bisa dibaca sendiri. Cuma saya ingin masuk ini aja tantangan umat Islam ya. Karena tinggal 5 menit lagi nih. Tantangan umat Islam. Ini kan semuanya berita ya, nanti Bapak-bapak bisa baca ya. Sudah tentu ya umat Islam ini yang tinggal di sebagai minoritas ya menghadapi tantangan-tantangan ya. Di antara tantangan yang di sana datang juga dari anggota parlemen, datang dari menteri, datang dari LSM kalau bahasa kita. Ini salah satu ada giring heli minta Swiss larang muslim beribadah di tempat umum ya. Namun alhamdulillah usul-usul seperti ini tidak lolos. Akhirnya umat Islam pun masih bisa teman-teman. Ada lagi larangan membuat menara masjid dan menyembelih binatang. Ya, ini yang menyedihkan. Larangan membuat karena mereka melihat yang namanya menara itu bagi orang Kristen khususnya yang ada di Swiss itu simbol Islam. Menara kalau kubah enggak. Kubah biasa, mereka juga gereja-gereja pakai kubah juga. Tapi menara ini betul-betul dibuat simbolnya Islam ini. Maka masjid di sana diputuskan enggak boleh pakai menara. Baiklah, kalau itu kan sekedar bangunan yang bagi kita umat Islam enggak apa-apa. Yang penting bisa membuat ruangan untuk sholat. Tapi yang menyedihkan di sana tidak boleh menyembelih binatang. Nah, karena sebagian negara Eropa waktu menyembelih itu adalah perbuatan yang sadis menurut mereka. Padahal menyembelih ini adalah satu perbuatan yang kasih sayang kepada binatang. Karena setiap penyembelihan binatang, khususnya binatang-binatang besar itu tadi ya, ada kambing, ada sapi, ada kerbau dan lain sebagainya, harus ada izin. Kalau nggak ada izin nggak dapat. Ya, maka umat Islam di sana itu kalau Idul Adha nggak ada yang menyembelih binatang kurban karena izinnya susah, dilarang. Ya. Terpaksa kalau mau kurban harus membayar di daerah mana yang boleh menyembelih binatang kurban di sana. Yang menarik lagi, nah ini yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana tadi kan dilarang mendirikan menara di masjid ya. Jadi ada termasuk tokoh yang paling kuat ini namanya Daniel Streng.
sebetulnya sangat getol melarang berdirinya menara masjid di Swiss. Sekarang justru menjadi seorang muslim. Inilah yang namanya hidayah Allah. Ya. Usulan kontroversi yang mulai mencuat pertengahan 2009 itu datang dari Partai Rakyat Swiss atau SVP. Dan dia ini termasuk politikus SVP yang paling getol mengkampanyekan. Bahkan dia disebut-sebut termasuk orang yang pertama melontarkan gagasan di negara tersebut. Lebih ekstrim lagi, ya, memiliki ide untuk menutup semua masjid di Swiss. Jadi menara, jangan menara aja, masjidnya kalau perlu ditutup semuanya. Nah, ini orang-orang yang radikal kan, radikalnya agama Kristen di sana. Melalui sebuah referendum jajak pendapat yang diselenggarakan tahun 2009, mayoritas masyarakat Swiss memilih untuk mendukung ide pelarangan pembangunan menara masjid. Kalau masjidnya enggak, menaranya enggak boleh. Maka sampai hari ini masjid-masjid di Swiss itu enggak ada menaranya. Ya. Kecuali masjid yang sudah berdiri di tahun itu, sebelum tahun itu masih boleh. Namun yang menggegarkan justru dia ini masuk Islam. Ya. Kabar itu datang pada 2010, Islam Maestri itu pun menggegerkan partai dan rakyat. Akhirnya dia keluar dari partainya, masuk partai lain. Nah, ini adalah namanya hidayah, itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Swiss itu ada adat yang kalau bagi kita umat Islam ya tidak bagus, ya. Tapi kalau di sana jadi adat, yaitu setiap pelajar itu, ya, laki-laki Muslim atau perempuan wajib berjabat tangan dengan gurunya waktu datang maupun pulang. Nah, pelajar SMP kan udah gede kalau SMP, ya, wajib itu sebagai bentuk penghormatan. Nah, ada umat Islam yang menolak ini, namanya Salhani, Amir Salhani dan kakaknya. Umurnya 15 tahun, dia nggak mau. Akhirnya dipanggil, disidang, akhirnya pihak sekolah boleh, kalian tidak berjabat tangan tapi harus bayar denda sekitar 5.000 uang sana atau sekitar 67 sampai 70 juta jika menolak berjabat tangan. Nah, ini di sana adat, ini adalah bentuk-bentuk tantangan. Pemerintah Swiss ambil alih pengelolaan masjid terbesar. Nah, ini masjid terbesar yang dibangun oleh Saudi. Kita tidak tahu kenapa sampai diambil alih. Namun diambil alih bukannya dikosongkan dari kegiatan, kepengurusannya. Kepengurusannya itu diambil alih oleh negara. Ini berita tahun kemarin ya, tahun 2000 dan masih sekarang. Sudah waktunya untuk menyerahkan masjid di Jenewa ke Dewan Eksekutif Swiss yang representatif bersama presiden terpilih. Masjid ini diintegrasikan ke dalam demokrasi Swiss. Muhammad bin Abdul Karim Isa, Sekretaris Jenderal Liga Dunia Muslim Arab Saudi. Ya nggak apa-apa, yang penting masjid itu tidak ditutup, tapi bisa berjalan. Yang kelima ada kelompok anti-Islam. Ya, ini kelompok anti-Islam. Dari partai SVC terbesar di parlemen itu berencana menerapkan. Ini rencana-rencana mereka, namun sampai hari ini tidak disetujui di parlemen, yaitu pelarangan jilbab di tempat kerja dan burqa. Jadi jilbab itu masih di sana bebas. Bangunan makam Muslim, kan namanya umat Islam kan, makamnya sendiri, berusaha mempunyai makam sendiri. Ya. Ini pun belum bebas. Artinya umat Islam masih bisa. Pembebasan siswa pria Muslim berenang dengan perempuan. Nah, ini bebas. Orang-orang Islam kalau mau berenang ya campurlah begitu sebagaimana negara lain. Ini larangan menyembelih hewan. Nah, ini masih berlaku. Artinya umat Islam tidak boleh menyembelih binatang korban. Tahun 2017 kelompok anti-Islam kalah dalam referendum tentang naturalisasi pengungsi. Nah, ini Bapak bisa bacalah nih ya. Perjuangan dan harapan. Ya. Umat Islam hari ini tetap berjuang bagaimana Islam ini menjadi agama yang semakin hari semakin bisa diterima. Pertama, dulu pernah ada Festival Muslim Swiss, tolak diskriminasi. Artinya lebih dari 2.000 orang berkumpul di depan gedung parlemen Ibu Kota Berlin guna menunjukkan penolakan mereka terhadap diskriminasi atas umat Islam. Dan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam di Swiss dan bahkan negara-negara tetangganya, karena di Eropa itu kan nggak ada visa, masuk aja istilahnya begitu. Acara ini merupakan permulaan yang diharap akan menjadi festival Islam terbesar di Swiss yang mengangkat isu
diskriminasi atas Muslim dan stereotip terhadap Islam. Warga Swiss ingin Islam diakui jadi agama resmi. Ini juga perjuangannya. Hari-hari ini terus dia lakukan. Ya. Jadi hari ini itu tetap Islam itu belum diakui. Namun orang yang beragama Islam melakukan ajaran Islam itu tidak dilarang. Cuma tidak ditulis di negara bahwa Islam adalah agama resmi begitu. Nah, ini mereka umat Islam di sana sedang memperjuangkan agar Islam ini ditulis sebagai salah satu agama resmi di negeri tersebut. Sebagaimana di negeri kita ini kan mengakui 5 agama, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, kemudian ada Islam, ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi berita sepintas informasi dunia Islam yang ada di negeri Swiss. Kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amila sholihan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dimanapun berada, bangsa manapun, kalau dia umat Islam beramal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, demikianlah barangkali informasi dunia Islam tentang negeri Swiss yang bisa saya sampaikan. Saya berikan waktunya kepada Pak Labib. Tafadhol. Baiklah, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah cukup sangat lengkap ya, mengcover semua sisi dari negara Swiss, terutama tentang Islam di negara Swiss. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung atau berdiskusi, langsung memasukkan chat di kolom chat atau bisa menggunakan fitur pertanyaan secara langsung. Dan mungkin saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin penting dari kajian Ustadz tadi ya. Yang pertama adalah negara kecil, netral, dan terkenal yaitu Swiss itu pertama kali menyentuh Islam atau pertama kali bersinggungan dengan Islam itu ketika Islam berkuasa di Spanyol atau di Andalusia, kemudian pada saat Perang Salib, kemudian yang terakhir itu pada saat Turki Utsmani menguasai Eropa Timur atau di semenanjung Balkan. Kemudian sebagian besar Muslim di Swiss pada saat ini itu imigran, sekitar 88% berasal dari Bosnia, Albania, Kosovo, Turki, dan Afrika Utara. Yang kemudian Islam di Swiss ini sebenarnya cukup bagus ya, karena jilbab masih diperbolehkan, kemudian sistem ekonomi syariah mulai diterapkan, mulai digemborkan di sana, kemudian ada beberapa juga tantangan umat Islam di negara Swiss, yaitu yang pertama mencoba dilarangnya ibadah di tempat umum. Kemudian ada larangan pembangunan menara, yang uniknya ada satu aktivis yang mencoba melarang pembangunan negara tadi telah menjadi mualaf. Kemudian adanya pengambil alihan pengelolaan masjid besar, yang tadi masjid besar itu merupakan pembangunan dari pemerintah Saudi Arabia. Kemudian yang terakhir adanya kelompok anti-Islam yang kalau misalkan tadi kita baca mungkin perbedaan cara pandang bagaimana seorang Islam memandang tentang ajaran yang dianutnya dengan orang non-Muslim ya, memandang bagaimana Islam menerapkan agamanya. Baiklah Bapak dan Ibu, bagi yang ingin bertanya atau mengutarakan pendapat bisa disampaikan langsung kepada Ustadz Dr. Mukodam Khalil, dipersilahkan. Baiklah, mungkin belum ada yang bertanya, Ustadz. Mungkin kita tutup saja kajian pada siang hari ini ya, karena tidak ada yang bertanya. Untuk menutup kajian pada siang hari ini,
kami mohon kepada Al-Ustadz Dr. Mukodam Khalil untuk memberikan atau memimpin doa menutup kajian. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa timuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rahmanu ya rahim ya azizu ya ghaffar ya wahhabu ya razzaq ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya Ustadz pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk karena kajiannya sudah berakhir, materi sudah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Mukodam Khalil. Untuk mengakhiri acara kajian pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada 21 peserta.